kalau ada menteri yang beda pendapat dengan saya, akan saya apakan gitu. Lah itu PKB jelas beda kok dari awal, tapi akan Bapak masukkan. Tetap dirangkul. Dirangkul juga. Iya. Nah itu yang lagi paradok lagi. Saya kira 100 hari ini juga bisa kita uji dengan beberapa kasus. Pertama, SK ekspor pasir laut itu segera dicabut. Oke. Ya kan. Kedua, SK PIX 2 itu jadi PSN dicabut ya. BSD jadi PSN ya itu dicabut. Rembang jadi PSN ya dicabut. Itu semua kepres kok. Ya. Jadi kewenangan presiden secara mutlak untuk mencabut itu semua. Saya merasa nggak akan ada perubahan yang signifikan. Paling hebat kita itu ya begitu-begitu aja gitu. Kalau nggak mungkin akan mengalami perosotan. Oke, jadi keberlanjutan ya? Ya, berlanjut untuk merosot. Oke, Bang Rey, terima kasih sudah sampai di podcast Orang Dalam Inilah.com. Seperti biasa, kita akan membahas segala macam perspektif dari persepsi orang dalam gitu ya, orang dalam peristiwanya atau orang dalam manapun gitu yang bisa memberikan info-info terkait dengan dinamika yang terjadi hari ini. Nah, topik kita hari ini tuh memang nggak jauh-jauh nih Bang dari apa yang hari ini kita lihat ya, pesta pora Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029 sampai hari ini nih pestanya masih berlangsung. Di Magelang sekarang sedang ada hajatan besar ya untuk para pembantu beliau di sana. Nah, banyak yang kemudian mengira Bang, sejak awal starting point-nya ini udah mulus nih, udah dibaca cukup bagus. Nah, Prabowo dianggap sebagai orang yang bisa membawa perubahan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang ingin dipertontonkan untuk publik Bang dari runtutan peristiwa sejak 20 Oktober yang lalu lah? Pertama adalah akomodasi politik. Yang kedua kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Nah, yang ketiga interest yang tumpang tindih. Oke, kelemahan apa nih? Kan ini dibacanya justru sebuah kekuatan baru untuk bisa membuat orang-orang tuh percaya begitu bahwa Pak Prabowo ini punya power yang cukup besar begitu. Kita mulai aja dari model pembuatan kabinet ya. Oke. Jadi kalau kita lihat cara Pak Prabowo membuat kabinet itu adalah kumpulin sebanyak orang, lalu buat strukturnya gitu loh. Nambah nomenklatur gitu. Ya, dengan sendirinya. Oke. Nambah nomenklatur lah, ada dewan penasehat lah, dewan inilah, dewan itu. Dewan aja ada 3 kan. Utusan khusus, Dewan gitu ya, utusan termasuk khusus, dewan penasehat, dewan pertimbangan. Nanti ini 3 nih. Belum dewan pertimbangan presidennya loh ya. Oke, masih ada nih berarti. Ada tambahan lagi dewan pertimbangan presiden kan belum kan. Nah, kalau kita baca dari situ tuh artinya skena manajemennya Pak Prabowo itu kumpulin dulu orangnya gitu, lalu buatkan jabatannya gitu. Oke. Jadi bukan jabatan, bukan desain dulu jabatannya, lalu cari orangnya gitu loh. Oke. Jadi manajemen Pak Prabowo itu enggak orangnya kumpulin aja dulu, nanti baru kita cariin jabatannya apa ya kan. Oh ternyata kurang ya, buat cabangnya lagi kata dia. Bukan ke cabang, buat cabangnya gitu. Itu yang mungkin terjadi dengan satu kementerian lembaga bisa kan punya loh. banyak wakil gitu. Makanya kan kita nganggap 109 itu udah selesai kan kemarin. Besoknya ada lagi pelantikan yang utusan presiden lah, ya kan, dewan ekonomi lah, dan loh ada lagi. Jangan-jangan besok pun masih ada lagi loh yang bakal dilantik. Kita nggak tahu. Nah itu yang saya sebut tadi itu. Polanya Pak Prabowo ini kumpulin orangnya, lalu buatkan jabatannya gitu loh. Kan kalau manajemen yang tepat itu, jabatannya, struktur jabatannya dulu buat. Baru kita cari orangnya. Oke. Kan kira-kira gitu tuh. Kalau kita mau ngelamar ke perusahaan yang manapun kan. Perusahaan itu adalah dia buat dulu strukturnya. Baru dia buka lowongan pekerja yang mau bekerja di struktur yang dia buat. Pak Prabowo enggak, orangnya dulu kumpulin, baru buat struktur jabatannya. Makanya aneh-aneh tuh. Kan aneh-aneh saya bilang tuh karena banyak sekali nih struktur pemerintahan Pak Prabowo ini yang sifatnya adalah pemekaran. Karena sebelumnya kan nyatu, sekarang dimekarkan oleh beliau. Kan.
Dipecah-pecah Nah, gitu dipecah-pecah. Sebetulnya kan satu tuh awalnya. Ya. Cuma karena itu tadi, karena banyak kalau dibuat strukturnya struktur lama nggak nampung nih banyak orang nih yang kita Ya. undang kan. Nah, akhirnya dipecahlah. Depkumham dipecah dari Departemen Hukum dan HAM. Menteri Hutan Lingkungan Hidup, Menteri Pecah Hutan lagi. dan Lingkungan Hidup, Ya. kan? Lalu buatkan wamen-wamennya. Menteri Kebudayaan aja ada wamennya. Tapi kan beliau mengatakan bahwa yang diurus tuh banyak. Indonesia ini besar, Bang. Satu kawasan Eropa Barat saja gitu. Itu aja sudah berapa pejabat yang mengurus. Nah, Indonesia ini kan sangat luas. Lah, Gimana? Sejak kapan Indonesia ini nggak luas? Emang tiba-tiba Indonesia ini luas sejak Prabowo jadi presiden? Oke. Kan sejak dari dulu Indonesia kita ya begini-begini kan, luasnya begini, besarnya begini. Tapi presiden yang paling banyak mengumpulkan anggota kabinet setidaknya setelah reformasi hanya Bapak Prabowo. SBY 34 paling banyak, Jokowi 34 paling Ya. banyak. Indonesianya ya segitu-gitu. Jadi kalau disebut alasan yang Anda sebutkan itu tadi kan, Indonesia ini kan besar. Lah, sejak kapan Indonesia kecil? dari dulu Indonesia ini udah besar gitu loh. Jadi nggak pas juga kalau kemudian alasannya adalah mengurus Indonesia yang besar ini juga butuh banyak orang begitu. Lebih tidak pas lagi karena sifat beliau ini kan kelanjutan. Mm-mm. Melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Oke. Di mana-mana sih namanya teori yang namanya kelanjutan itu, apalagi kalau disebut Pak yang sebelumnya itu sukses, itu artinya pekerjaannya udah angka di 60% kan. Oke. Artinya Pak Jokowi sudah mengerjakan pekerjaan sebanyak 60%. Oke. Kelanjutannya 40%. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Waktu merintisnya aja cuma 34, Ya. dengan beban pekerjaan di 60%, lo masa lanjutinnya menjadi 100? Tinggal 40 aja butuh 109 orang gitu Ya, ya itu dia. untuk saat ini. Oke. Namanya kelanjutan. Kalau kelanjutan kan beban pekerjaan makin sedikit, bukan Ya, makin ya, banyak ya, ya. gitu loh kira-kira. Jadi cocok ya narasi keberlanjutannya masuknya Itu yang di saya sebut. statement Ini seperti kabinet itu. paradok istilahnya. Ya. Kenapa saya sebut paradok itu? Tadi ya jargon-jargon misalnya Indonesia besar. Lah, emang sejak kapan Indonesia kecil? Ya. Sejak kita deklarasikan Indonesia merdeka itu ya sebesar ini gitu loh kira-kira ya kan. Lalu disebut tadi apa lagi tuh? Apa namanya? Beban pekerjaan Ya. banyak ya kan. Loh, lebih banyak zaman Jokowi dong. Karena Jokowi yang merintis. Mesti orang yang merintis itu beban pekerjaannya jauh lebih banyak. Oke. Apalagi Anda hanya melanjutkan. Oh, Melanjutkan itu artinya kan sisa pekerjaan orang yang Anda mau kerjakan kan. Ah. Yang merintis saja cuma 34 kabinetnya, lo kok tiba-tiba Anda bisa 100 tuh dari mana logikanya ya kan? Oke. Jadi ini yang kemudian kontraproduktif begitu ya dengan Yang istilah saya itu mengambil apa istilah yang dipergunakan oleh Pak Prabowo sendiri dalam bukunya yang ditulis waktu mau jadi calon presiden 2014 lalu, namanya Paradoks Indonesia. Nah jadi ini paradoks Pak Prabowo gitu loh, yang terjadi wajah kabinet ini sebenarnya paradoksnya Pak Prabowo. Oke, tapi Contoh lain tuh misalnya apa? nih, kita tidak ingin kabinet ini minta duit, Ya. nyari duit. Jangan pernah ngambil Jangan APBN begitu ya APBN, untuk nyari duit macam-macam. gitu. Pertanyaannya, Pak Prabowo seleksi nggak tuh orang-orangnya? Hmm. Siapa yang punya potensi? Atau jangan-jangan ada orang yang terkena kasus sebetulnya di dalam anggota kabinet yang diangkat oleh beliau ini? Oh, Kan oke. kita nggak pernah mendengar bahwa beliau melakukan seleksi kan? Ya. Dan beberapa di antara anggota kabinet ini kan samar-samar terdengar tuh hubungannya dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa dan Betul. kasus-kasus gitu. Ya. Beban Nah, beberapa orang kan memang masih itu- ada permasalahan. Itu dia. Nah itu yang saya sebut, loh ini paradoks. Bagaimana Pak Prabowo mengatakan jangan dong, loh dia sendiri nggak menseleksi anggota kabinetnya kok, gitu dan sebagainya. Oke. Jadi kemarin tuh yang audisi di Kertanegara itu cuman gimmick saja itu ya. Nggak ada audisi. Oh, enggak juga ya. Mana audisi dia panggil oleh Pak Prabowo.
Mungkin ditanya siap nggak siap, ya sudah. Fakta Kan integritas. kalau ada audisi kan ada yang gagal. Ya, ya, kan ya. dari semua yang dipanggil itu mana ada yang gagal. Dapat semua ya. Dapat semua. Jadi bukan audisi itu. Oke. Cuma ini aja ya, ingin memastikan aja untuk tanda tangan fakta integritas waktu itu ya. Iya, pakai ya mungkin model-model begitu Ya, lah. ya, ya. Seperti yang terjadi di Magelang sekarang Oke, ini. oke. Tapi yang menarik juga gini, Bang Ray. Beberapa waktu lalu ya, kita mendengar di saat rapat paripurna kabinet pertama, itu ada beberapa yang di-highlight oleh publik, ketegasan Pak Prabowo menyampaikan hal-hal yang itu tadi berkaitan dengan tupoksi kementerian, bagaimana mendukung atau tidaknya menteri-menteri ini dengan visi yang sedang dia bangun begitu. Bahkan sangat tegas terdengar dan terkesan cukup intimidatif. Nah, apakah Anda melihat hal yang sama atau ini cuman template saja yang memang setiap presiden di masa pemerintahannya pun akan melakukan hal yang serupa begitu? Mana ada yang anggota kabinet Pak Prabowo ini sekarang yang berbeda pendapat dengan beliau? Karena akomodatif itu tadi? Bukan. Oh, bukan. Karena semua ini adalah orang-orang yang memang terlibat dengan pemenangannya kan. Artinya sejak dari awal mereka udah setuju dengan visi misinya Pak Prabowo. Jadi nggak usah lagi ditekan-tekankan lagi. Yang beda dengan saya keluar, kecuali yang diundang oleh dia itu misalnya Ray Rangkuti kan, misalnya. Ya. Ray Rangkuti kalau nggak setuju dengan saya keluar loh. Ya, jangan kan. Oleh karena itu saya nggak mau ikut karena saya nggak setuju kan. Ya kan? Nah, mungkin kalimat itu ditujukan kepada anggota kabinetnya Pak PKB. Karena hanya satu-satunya partai di situ yang berbeda pendapat dengan Pak Prabowo di dalam Pilpres itu adalah PKB. Ya. Lalu untuk apa Pak Prabowo mengungkapkan kalimat itu hanya untuk mengejar 2-3 orang anggota kabinet dari partai yang sebelumnya menjadi kompetitor dia gitu. Kan berlebihan menurut saya tuh. Kan tinggal disebutkan saja. Lagi pula udah ada hitam di atas putih nggak antara PKB dengan Pak Prabowo untuk mengatakan semua ya agenda PKB itu adalah agendanya Pak Prabowo. Ya. Itu yang harus dilaksanakan oleh menteri-menterinya PKB gitu. Kan kita nggak tahu juga. Ya. Nah kalau Pak Prabowo mengatakan kalau jangan ada yang berbeda dengan loh kan sejak dari awal memang mereka nggak berbeda dengan Pak Prabowo. Makanya diajak gabung gitu ya. Iya. Kan siapa coba sebutkan yang sebetulnya berbeda dengan Pak Prabowo kecuali orang-orang dari PKB. Kalau orang dari PKB ya memang diajak. Gitu. Nah yang dari profesional itu atau non partai itu bagaimana? Ya mereka juga nggak pernah kelihatan mengatakan berbeda dengan Pak Prabowo. Sri Mulyani mana pernah mengatakan berbeda dengan Pak Prabowo? Ya. Dan sebagainya gitu. Dan lebih dari itu, untuk orang seperti Sri Mulyani kan diundang sendiri oleh Pak Prabowo. Ya. Bukan mereka yang melamar istilahnya. Kan? Ya. Nah, lagi-lagi itu yang saya sebut tadi itu, paradoks itu tadi. Jadi pidatonya keras, ya kan, beda dengan saya. Kalau udah beda tentu sejak dari awal Bapak nggak akan tetapkan dia jadi menteri atau wamen. Jangan dibicarain lagi di situ, di waktu seleksi itulah ya disampaikan gitu. Lah lagi pula Bapak mengatakan kalau ada menteri yang beda pendapat dengan saya akan saya apakan gitu. Lah itu PKB jelas beda kok dari awal, tapi apa Bapak masukkan? Tetap dirangkul. Dirangkul juga. Ya. Nah jadi, itu yang lagi paradok lagi. Jadi statement tegas itu nggak ngaruh? Kenapa? Nggak akan ngaruh apa-apa? Enggak, kalau Pak Prabowo ini soal statement tegas itu jangan lagi dipertanyakan. Yang kita nggak lihat itu implikasinya di lapangan ini loh. Itu yang saya sebut tadi, pidatonya tegas tapi prakteknya justru lemah. Kan? Beliau kemandirian yang diundang Sri Mulyani lagi. Ya kan? Sri Mulyani dikenal sebagai menteri yang paling banyak mengundang utang negara kita kepada negara asing. Gitu loh kira-kira. Jadi tunggu dulu, ada lagi tuh. Swasembada. Lah yang diundang menteri-menteri yang doyan ekspor impor. Menteri perdagangannya sama adalah orang yang impor. Menteri perindustriannya kurang lebih sama. Adalah menteri-menteri yang sebelumnya ini kita kenal membuka keran seluas-luasnya bagi impor. Entah itu beras, entah itu kacang, entah itu jagung, ya, entah itu macam-macam.
termasuk ya baju tekstil kita, sehingga tekstil di banyak sekali pekerja itu industri industri rumahan itu gulung tikar. Ya. Terus Pak Prabowo pidatonya swasembada, kemandirian. Lah yang diundang menteri-menterinya yang begitu bagaimana? Paradoks lagi. Ya. Jadi ujungnya kan nanti soal soliditas antara presiden dan pembantunya ini nggak akan nggak ada sedikit pun ke arah sana begitu. Jadi memang cuma seremonial saja sebenarnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin solid lah. Oh, oke. Tapi setelah itu jalan sendiri-sendiri. Kenapa gitu? Karena kelemahan dari menarik begitu banyak orang ke dalam itu, mereka bertengkar sendiri di dalam. Ada gesekan begitu. Dengan sendirinya. Tapi ini kan harus satu visi. Gimana bisa satu visi? Yang Anda undang itu kepala-kepala partai loh. Ya kan, ketua partai Golkar, ketua partai PAN, ketua partai mantan ketua partai PBB gitu ya, kemudian sekjen partai juga ada. Pakai kepala partai PKB, sekjen, partai Gelora. Itu semua ketua di kepala itu. Ya kan? Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin solid. Bulan keempat ya mereka mikirin partai mereka. Artinya Anda melihat ini akan jadi batu sandungan karena gini, kalau mereka sudah mengatakan solid kepada presiden, tapi di sisi lain kan utusan partai tadi yang Anda sebutkan, ada ketua partai di situ, ada sekjen partai, kan harus tegak lurus juga ke partainya gitu. Itu yang saya sebut tadi. Itu akan ini kontraproduktif. Mungkin kalau mereka ke partai nggak terlalu masalah ya kalau internal mereka kan. Artinya apa yang mungkin menjadi semacam keputusan kabinet itu bisa tersosialisasikan di internal partai. Tapi yang saya sebutkan itulah ini antar partai. Kenapa gitu? Ya karena bisa jalan-jalan loh. Ada menteri baru 2 hari dilantik udah ngambil kop surat kementerian untuk kepentingan pribadinya. Ya. Kayak gitu-gitu maksud saya. Tiba-tiba ada menteri yang merasa nggak cukup nih 20 miliar. Harus 20 T. 60 triliun, 20 triliun. PR pertamanya berarti di reformasi birokrasi, kan sudah langsung di bawah Pak Prabowo nih sekarang. Apanya? Untuk membuat itu terorkestrasi dengan baik begitu ya, kan perlu sekali yang namanya reformasi birokrasi ya, agar kemudian lembaga-lembaga ini bisa sejalan begitu. Dengan model yang kayak begini, saya nggak terlalu yakin bahwa Pak Prabowo memikirkan yang semakan dengan reformasi birokrasi. Tidak bisa dimulai dari situ. Dari mana? Dari reformasi birokrasi. Kalau reformasi birokrasi itu kan logikanya itu kan penyusutan, bukan pembengkakan. Oke. Itu maknanya di situ ya. Iya, reformasi birokrasi itu selalu mengandaikan adanya rasionalisasi. Ya kan, orang sebisa mungkin bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, yang kedua adalah bisa dilayani tanpa harus tatap muka, dilayani tanpa muka. Makanya kan sekarang orang menggunakan teknologi IT macam-macam untuk melayani kepentingan publik. Ya. Nah, kalau Anda membuat banyak sekali orang, ya tentu akan lebih banyak lagi birokrasi di dalamnya dengan sendirinya. Bukan satu pintu lagi ya? Bukan satu pintu lagi, akan nambah. Oke, ini akan jadi beban nggak sih Bang? Ya semua dari banyak aspek beban. Dari keuangan jelas negara itu ada beban kan. Dari soal reformasi birokrasi jadi beban. Gitu kira-kira itu. Dari efisiensi beban. Ya kan, ya itu tadi mestinya kita ngurus di 1-2 pintu aja, sekarang nambah lagi. Ya. Gitu. Belum dari efektivitas juga beban. Belum lagi dari soal kemungkinan rawan tindak pidana korupsinya. Ya itu juga jadi beban gitu. Jadi dari hampir banyak pandangan perspektif yang begini ini ya memang beban ya, bagi pemerintahan Pak Prabowo gitu. Oke. Jadi memang ini juga tidak bisa serta-merta begitu ya, dengan banyaknya orang di dalam kabinetnya Pak Prabowo ini juga akan meringankan, justru akan nah itu yang saya sebut paradoks, memberatkan. Itu yang saya sebut. Ini uniknya ketika semua teknologi kita punya untuk mempermudah pekerjaan, Pak Prabowo malah nambah orang itu kira-kira. Itu yang saya sebut sebagai paradoks. Itu kan seharusnya makin sedikit. Mempersingkat birokrasi, proses dipangkas gitu ya. Tapi kemudian ini malah memperpanjang dan memperbanyak pintunya. Ini model manajemen tahun 70-an 80-an gitu loh saya. Di mana kita belum dibantu
teknologi seperti teknologi yang kita alami saat ini gitu. Oke. Itu lagi paradoks lagi tuh. Iya. Jadi semuanya terlihatnya paradoks ya, walaupun terbacanya oleh publik ini adalah sesuatu yang bisa itu tadi efektif dan efisien, Gimana tapi ternyata bertolak belakang. Iya, coba gimana efektifnya. Ya, Kalau kau mengurus, saya udah kasih contoh lah misalnya. Kalau Anda mau mengurus urusan soal HAM, itu belum tentu lo selesai di Menteri Hukumnya gitu kan. Anda ngurusin hukum yang berkaitan dengan HAM melalui Menkumham, Menteri Hukumnya belum tentu lo di Menteri Hak Asasi Manusianya. Gitu. Iya. Jadi ini akan semakin membuat rumit begitu ya. Karena udah banyak pintu. Sementara efektivitas efisiensi itu kan orang berbicaranya satu pintu untuk semua hal kan. Itu bukan hanya manajemen pemerintahan. Di mall aja udah begitu kan sekarang. Oke, tapi gini Bang, kita juga sekarang menyaksikan ya bagaimana Pak Prabowo juga mengumpulkan menteri-menteri itu di Magelang ya untuk bisa mendapatkan pembekalan untuk membangun sebuah soliditas antar lembaga begitu ya. Ada yang namanya pembekalan soal korupsi, soal apapun lah itu berkaitan dengan tupoksi kementerian masing-masing begitu. Nah, apakah menurut Anda cara-cara seperti ini cukup ampuh untuk bisa membuktikan bahwa ya ini nanti yang akan bekerja ini ya memang udah siap nih, udah mentalnya udah ready, udah siap begitu untuk 5 tahun ke depan paling tidak, atau 100 hari ke depan lah paling tidak. Nggak begitu membacanya. Apa yang bisa selesai dengan 3 hari? Oke, gitu ya. Maksudnya apa kalau nggak ada seleksi dong dari awal gitu maksud saya. Balik lagi begitu ya, bahwa seleksinya itu seharusnya Anda harus seleksi orang ini kira-kira bisa nggak kerjasama dengan diri. Jadi kemarin itu yang sekarang itu lebih melihat citra positifnya Pak Prabowo saja, nggak tahu obsesinya saja atau memang cuman hanya sekedar ingin mempertontonkan bahwa ya ini bentuk kekompakan begitu. Kerjanya nanti bareng-bareng ya akan solid gitu, nggak gitu ya? Gimana kompak ya? Masih beberapa menteri belum dapat kantor. Enggak, yang saya mau katakan begini. Itu mungkin karena background-nya Pak Prabowo kan, seorang militer. Biasanya orang itu sangat terpikirkan dengan model pendidikan yang diasumsikan orang itu adalah model pendidikan yang biasa ia lakoni gitu. Pak Prabowo itu misalnya merasa disiplin itu mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara militer. Misalnya begitu tuh ya kan. Kerjasama. Kan memang di dunia militer itu sangat dikaitkan gitu ya. Soliditas gitu ya. Ketertundukan kepada pimpinan. Itu semua memang bisa didapatkan dalam pelajaran-pelajaran militer. Mungkin Pak Prabowo membayangkan itu yang dilakukan sehingga ketemu nih antara imajinasi tentang yang kita sebutkan itu tadi dengan mekanisme atau sistem pelatihan di lingkungan TNI, di mana memang kebetulan Pak Prabowo juga background-nya adalah seorang tentara. Alias apa gitu? Alias Pak Prabowo merasa kalau soal disiplin misalnya gitu ya, soal tunduk, ya soal solid, tentu Pak Prabowo akan mengatakan sesuai dengan pengalaman saya itu pendidikan militer lah yang paling kuat bisa melakukan itu. Mungkin karena bayangan itulah kemudian anggota kabinet ini dibawa ke sana dalam rangka menjalani itu. Ya nggak apa-apa, cuman nggak mudah. Ini politisi kepala-kepala yang diundang oleh Pak Prabowo ini gitu maksud saya. Satu. Yang kedua kan Pak Prabowo nggak seleksi dari awal orang-orangnya. Kan kalau kita lihat, kita kembali ke belakang sebentar ya. Hampir nama-nama yang dipilih oleh Pak Prabowo yang sekarang ini adalah nama-nama yang sudah beredar sebelumnya, sebelum ditetapkan oleh Pak Prabowo. Artinya apa gitu? Kita udah bisa baca kok. Bacanya apa gitu? Pak Prabowo nggak menolak satupun ya anggota partai politik yang disuruhkan oleh partai itu untuk jadi anggota kabinet. Dalam bahasa yang lain, ya partainya yang tanda kutip mendikte Pak Prabowo. Nah kalau Pak Prabowo sebetulnya punya kemampuan negosiasi, dia mengatakan orang ini sepanjang yang saya kenal nggak cocok nih, ini juga nggak cocok nih gitu. Ini enggak. Yang terjadi itu adalah nama-nama yang sudah cukup populer kita dengar awalnya,
Lalu tetap aja diterima oleh Pak Prabowo. Ya ujung-ujungnya kasus itu tadi. Baru 2 hari jadi menteri sudah pakai kop surat kementerian gitu loh. Kan mestinya dia ada seleksi sejak dari awal. Gitu. Oh, yang kayak gini nggak cocok nih, susah nih, gitu loh kira-kira tuh. Ini persoalan etika publik saja itu sudah ini ya, sudah fatal udah gitu ya. Fatal gitu. Nah, sementara yang lain udah berbicara tentang 20 triliun lah, seginilah, itulah gitu dan sebagainya gitu. Nah, itu tadi tuh. Nah, yang kedua, saya juga agak bingung dengan pelatihan 3 hari ini. Nah, di luar tadi yang kita didiskusikan. Kenapa? Karena ini artinya udah hampir seminggu loh. Belum ada kebijakan ini. Sejak 20 Oktober kemarin, 21 ya. Ya, mereka kan kalau kita dengar kemarin itu, begitu dilantik kerja. Ini kerja apa? Sampai hari ini belum ada kelihatan keputusan yang dibuat oleh pemerintah terkait apapun gitu. Bagaimana mereka buat? Tanggal 20 mereka dilantik. 20 presiden dilantik. 21 mereka anggota kabinet dilantik. 22 pembekalan di apa namanya? Di Hambalang. Ya, bukan 21 udah dilantik ya. 21 dilantik. Iya, pembekalan di Hambalang, di Kartanegara macam-macam. Lalu tanggal berikutnya perkenalan dengan staf-staf, serah terima jabatan dengan menteri-menteri yang sebelumnya. Bagi yang mereka punya kantor, yang nggak punya kantor ya sudah nunggu dulu ngipas-ngipas. Masih dicariin sama Bu Sri Mulyani nih ya. Nah, hari berikutnya 3 hari di Magelang. Jadi mereka belum kerja apa-apa. Bagaimana kemudian bisa memulainya, Bang? Kalau paradoksnya itu terus menjadi seperti lingkaran setan begitu ya, untuk jalannya pemerintahan Pak Prabowo dengan para pembantu-pembantunya ini, apa yang harus dilakukan? Saya tidak tahu, tetapi mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi begini ini memberi inspirasi kepada Pak Prabowo untuk menjadikan dia seperti image yang dibangun ini gitu loh, Pak. Image-nya itu kan kuat, ya kan? Tegas gitu lah ya. Apalagi gitu loh, Pak. Dan itu image yang apa namanya itu yang diciptakan sendiri juga oleh Pak Prabowo melalui pidato-pidatonya itu gitu loh. Nah, ini baru permulaan, masih banyak waktu untuk kemudian membuat Pak Prabowo seperti image yang muncul itu. Tegas. Ya kan, jangan hanya pidato-pidato gitu. Nah, jadi kalau itu yang saya kalau di pidato, aduh, hebat-hebat lah pejabat negara kita ini gitu ya. Nah, ini masih ada waktu. Nah, mungkin 3 bulan ini akan kita lihat. Itu satu tuh. Kalau itu berkenaan dengan lingkaran kekuasaannya Pak Prabowo. Tapi kalau berkenaan dengan benar nggak Pak Prabowo peduli dengan penderitaan rakyat gitu? Saya kira 100 hari ini juga bisa kita uji dengan beberapa kasus. Pertama, SK ekspor pasir laut itu segera dicabut. Ya kan? Kedua, SK PIX 2 itu jadi PSN dicabut ya. BSD jadi PSN ya itu dicabut. Rembang jadi PSN ya dicabut. Itu semua kepres kok. Jadi kewenangan presiden secara mutlak untuk mencabut itu semua. Gitu. Nah, akan kita lihat ya kan bahwa Pak Prabowo itu memang peduli pada kepentingan rakyat gitu. Nah, cabutlah SK PSN-nya PIX, BSD, ya, Rempang, apalagi tuh yang ekspor pasir laut gitu dan sebagainya. Kita lihat dalam 100 hari ini. Kalau ternyata beliau nggak cabut-cabut juga ya lagi-lagi seperti yang kita sebutkan itu tadi, image aja. Ini Pak Prabowo ini orang kuat, ya kan, orang keras gitu. Image aja. Sampai hari ini pun Pak Prabowo belum menjadi dirinya sendiri. Kelihatannya begitu. Kan anggota kabinetnya Pak Jokowi. Di luar Pak Jokowi partai politik. Di luar partai politik pengusaha. Relawan. Ya, relawan dan simpatisan begitu ya. Artinya orang-orang yang memang semuanya berada di lingkaran terdekat Pak Prabowo gitu ya. Elit semua gitu ya. Yang menarik itu kan sebenarnya adalah kok bisa ya 17 menterinya Pak Jokowi ditarik lagi
menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo gitu. Dan itu sebetulnya yang menarik tuh. Oke. Itu akan jadi bahasan kita selanjutnya, Bang Rey. Ya. Gini, kan template-nya gini, Bang. Setelah nanti kemudian bekerja lah, katakan pestanya sudah selesai, mulai bekerja, dihitung 3 bulan, 6 bulan, atau 100 hari lah. Anda optimis tidak kalau template begini akan menjadi milestone untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan orang yang akan membantu Pak Prabowo di pemerintahan ini? Ya, ada banyak cara memang gitu. Tapi yang umum di dalam pemerintahan itu melihatnya dalam 100 hari itu. Gitu ya. Tapi tentu bukan acuan satu-satunya ya. Nah, jadi bagi saya itu bisa dipakai atau tidak dipakai oleh Pak Prabowo. Tapi kalau tadi Pak Prabowo udah pidato kan, kalau nggak benar kerja macam-macam bisa kita outkan. Ya kita lihat dalam 100 hari itu. Kalau ternyata tidak ada sesuatu, lagi-lagi ya ada indikasi Pak Prabowo itu ya memang kalau udah pidato jangan tanya deh gitu loh kira-kira ya kan. Implementasinya yang kita sulit melihatnya gitu loh kira-kira. Terakhir apa yang ingin Anda sampaikan, Bang Rey, melihat dinamika ini? Saya nggak punya harapan berlebihan. Gitu. Tidak ada ekspektasi apa-apa? Nggak ada. Ya kan politik ini kira-kira kan hajat besarnya pada 2 aspek lah, ya, ekonomi dan demokrasi kan gitu. Saya nggak terlalu memahami ekonomi, tapi dengan lihat yang kayak begini nih, yang terjadi menurut saya efisiensi, ya, birokratisasi macam-macam, saya nggak terlalu yakin ekonomi akan lebih baik di zamannya Pak Prabowo gitu. Meskipun mungkin nggak lebih buruk gitu. Artinya mungkin begini-begini aja. Apalagi menteri yang dipakai oleh beliau itu ngurusin ekonomi keuangan kita adalah menteri yang nggak pernah punya sejarah membawa kita tuh lebih dari 7% pertumbuhannya gitu. Dalam ini Bu Sri Mulyani kan gitu ya. Nah itu di bidang ekonomi. Di bidang politik lebih parah lagi menurut saya. Saya nggak melihat ada keinginan Pak Prabowo untuk ya setidaknya menahan kemerosotan moralitas demokrasi kita gitu. Apalagi dengan sendirinya kecenderungannya ini akan merosot. Ya, proses pembentukan kabinet seperti sekarang memberi kesan kepada kita bahwa Pak Prabowo juga hampir sama dengan Pak Jokowi, nggak terlalu mementingkan kualitas demokrasi. Gitu. Sehingga dengan begitulah dari 2 aspek ini ya, ekonomi dan politik ini, saya merasa nggak akan ada perubahan yang signifikan. Paling hebat kita itu ya begitu-begitu aja gitu. Kalau nggak mungkin akan mengalami pemerosotan. Jadi keberlanjutan ya? Ya, berlanjut untuk merosot. Bang Rey, apapun itu kita kan memang berharap bahwa pemerintah yang baru ini membawa harapan baru ya bagi masyarakat, kan narasi normatifnya begitu ya. Apalagi kita sudah melihat juga komitmennya di awal meyakinkan masyarakat dengan tontonan-tontonan yang beberapa hari ini kita saksikan bersama-sama. Tentu ini bisa membuat ekspektasi masyarakat di luar sana juga akan sedikit lebih tinggi gitu, walaupun ada optimis atau pesimistis yang terbangun begitu. Tapi kita doakan saja ya Bang ya, kalau kemudian nanti kan kita ini kan kita mulai dengan pesimis berujung optimis itu kan sangat baik. Ketimbang kita mulai optimis berujung pesimis begitu ya. Itu mengecewakan kan. Yang jelas kita berharap kerja-kerja pemerintah ini memang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga kemudian masyarakat yang merasa selama ini mungkin memang perbaikan kesejahteraannya belum terasa, mungkin dengan pemerintahan baru ini juga mulai diperbaiki dengan membangun optimis itu tadi. Bang Rey, terima kasih waktunya untuk sudah bergabung dengan podcast Orang Dalam. Saya Ferdi Ilyas, terima kasih, sampai jumpa.